Parono pambencananing iblis jroning kitab Karasalambya pinencar anak putuning ridu hambawur tanpa grimanungsa urip. Duk lair marang donya bineka binendung pamrih sang iblis laknat. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ini cucu, Kek. Oh, benarkah ini cucuku? Betul, Kek. Bagaimana kabarnya, Cuk? Baik saja, Kek. Bagaimana kabar kakek? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja, Cuk. Cucuku, ada apa tumben-tumbenan? Pagi-pagi datang kemari, Cuk. Kek. Yang pertama, saya ucapkan silaturahim kepada kakek. Untuk yang kedua, saya bingung, Kek. Ada apa, Cuk? Bingung karena apa, Cuk? Semalam saya tak bisa tidur, Kek. Kenapa? Kenapa nggak bisa tidur? Memikirkan apa, Cuk? Kek. Saya kan sering melihat di media sosial. Banyak orang-orang pintar saling berdebat masalah akidah, Kek. Saling berdebat masalah akidah. Dan banyak orang yang senang menyalah-nyalahkan orang lain, Kek. Terus saya kepikiran mana yang benar, mana yang salah, Kek. Saya mau tanya pada kakek, sebenarnya mana yang kakek anggap benar, Kek. Masalah itu, Cuk, sebenarnya masalah perdebatan soal akidah di sosial media atau orang yang gemar menyalah-nyalahkan orang itu ndak usah dipikirkan, Cuk. Begitu ya, Kek. Tapi saya merasa bingung. Saya harus berbuat apa, Kek? Di saat saya beribadah, ibadah saya ini benar atau salah, Kek? Ibadahlah menurut apa ilmu yang engkau dapat dari guru-gurumu. Ngaji dulu, dari TPA, dari musola. Itulah ilmu yang kau dapat. Tapi di media sosial ada yang menganggap itu salah. Nggak usah dipikirkan perdebatan di media sosial itu, Cuk. Orang kalau sudah berani menyalah-nyalahkan orang, itu merasa bahwa dirinya paling benar, Cuk. Orang kalau merasa dirinya paling benar, itulah yang salah, Cuk. Begitu ya, Kek? Iya, soalnya manusia itu tidak ada yang benar 100%, Cuk. Yang maha benar itu hanya Allah. Sering dikatakan setiap membaca Al-Quran, Shadaqallahu adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi yang mempunyai maha benar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Cuk. Oh ya, begitu ya, Kek? Iya, Cuk. Tapi soal perdebatan itu gimana, Kek? Apakah kakek ndak ingin ikut-ikutan berdebat? Orang yang suka berdebat
Itu namanya orang yang belum tahu ilmunya, Cuk. Maksudnya gimana, Kek? Orang kalau sudah tahu ilmunya tidak mau berdebat, Cuk. Maksudnya gimana, Kek? Kalau onen-onen bahasa Jawa, padi, pari, soyo enek isine soyo ndingkluk. Begitu, Cuk. Padi kalau banyak isinya semakin merunduk. Tapi kalau tetap tidak merunduk berarti tidak ada isinya, Cuk. Begitulah ilmu, Cuk. Semakin banyak ilmu, semakin banyak berisi, orang akan semakin menunduk melihat ke bawah. Tidak untuk debat-debatan, tidak untuk sombong-sombongan mencari kebenarannya sendiri. Dia tidak tahu kalau manusia itu tidak ada benarnya, Cuk. Manusia itu tempatnya salah. Apa cucu tidak pernah mendengar cerita bahwa kakek kita, Mbah Nabi Adam alaihissalam, dulu ditempatkan di bumi karena kesalahan, Cuk. Oh begitu ya, Kek. Iya, Cuk. Kalau orang suka berdebat, kalau orang membenarkan dirinya sendiri sampai ngotot-ngotot, mukanya merah, matanya merah. Memang yang disampaikan itu suatu kitab atau kebenaran. Tapi kalau dengan emosional, matanya merah, wajahnya merah, itu bukan hati nurani yang berkata, cu. Itu yang berkata adalah nafsu. Ingat, cu, sesuatu yang dikatakan dengan nafsu itu bukanlah mutlak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu kitab yang disampaikan. Junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, setelah perang Badar masih ada perang lagi yang lebih besar dari ini. Perang Badar itu adalah perang kecil. Masih ada yang perang lebih besar lagi. Pernah saya dengar itu, Kak. Iya, ada perang yang lebih besar dari perang Badar, yaitu memerangi awan nafsu. Nafsu yang ada pada diri kita itulah perang yang paling besar. Kalau semuanya disampaikan dengan emosional, dengan gontok-gontok, dengan debat, matanya merah, wajahnya merah, itu bukan hati nurani yang berkata, tapi itu adalah hawa nafsu. Dia lalai kalau dirinya sudah dikuasai oleh nafsu, merasa paling benar sendiri. Oh begitu ya, Kak. Iya, Cuk. Maka dari itu, sesuatu yang menyampaikan dengan benar itu pasti tidak dengan cara begitu, Cuk. Lalu bagaimana, Kak? Saya pernah mendengar bahwa sesuatu yang salah itu kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Betul, itu betul. Tapi masih ada dalam satu syarat, Cuk. Apa syaratnya, Kak? Kalau ada orang yang salah, kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Itu dalam kutip, Cuk. Itu kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu mengingatkan, lebih baik diam saja, Kek. Diam saja, Cuk. Sampai keliru saya. Oh, begitu ya, Kek. Iya, Cuk. Terus maksudnya gimana, Kek? Maksudnya orang yang lebih kalau mampu mengingatkan tuh yang gimana, Kek? Maksudnya orang yang mampu mengingatkan itu orang yang tahu tempatnya, Cuk. Contohnya begini, Cuk. Orang yang mampu mengingatkan itu tidak berdampak pada yang diingatkan. Contohnya begini, Cuk, orang yang mampu. Guru mengingatkan muridnya yang salah.
Kiai mengingatkan santrinya yang salah, orang tua mengingatkan anaknya yang salah, itu pada tempatnya, cu. Dan kalau guru mengingatkan muridnya yang salah, murid gak akan tersinggung, gak akan marah. Begitu, cu. Oh, begitu ya, Kek ya. Iya, cu. Tapi meskipun kitab yang kita ucapkan, meskipun apapun yang kita ucapkan itu benar, kalau akhirnya berdampak menyinggung perasaan orang lain, itu berarti dia belum mampu mengingatkan orang itu, cu. Bukan tempatnya. Lantas kita mengingatkan orang-orang itu, kita apanya? Bukan gurunya. Orang tuanya juga bukan, kiainya juga bukan, apalagi sampai mengkritik-kritik, mengingatkan. Aduh, itu tidak berdampak positif. Dengan kontok-kontokan matanya merah, mukanya itu tidak berdampak positif. Pasti akan tersinggung yang diingatkan, cu. Itu berarti bukan pada tempatnya. Jadilah gurunya dulu, baru kalau keliru ingatkan muridmu, ingatkan santrimu. Itu baru benar pada tempat. Kalau tidak mampu mengingatkan, kita minimal untuk mendoakan itu sudah gugur kewajiban, cu. Oh begitu ya, Kek. Terima kasih atas saran-saran kakek. Semoga bermanfaat bagi orang banyak. Sama-sama, cu. Tidurlah dengan tenang, cu. Tidak usah memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya kamu pikirkan. Biar dipikirkan orang-orang yang lebih mampu memikirkan hal semacam itu. Baik, Kek. Terima kasih, Kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.